itu diizinkan pembunuhnya itu untuk menyelesaikan urusan muamalahnya, asal ada penjamin. Waktu itu penjaminnya namanya Salman Al-Farisi. Itu membunuh ya. Bahkan kemarin banyak sekali koruptor, kasus-kasus penjahat itu diizinkan penangguhan penahanan di jalan istrinya. Hari ini izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Semua penjaminnya kuasa hukum saya. Kalau kurang, wahai pengunjung, wahai jamaah, saya tidak kenal Anda. Sudikah Anda kira-kira jadi penjamin saya kalau saya harus pulang menjenguk istri saya? Sudi. Di kasus yang Surabaya yang mulia, di kasus yang Palu, saya tidak ditahan. Saya berangkat sidang dari rumah. Saya nggak bisa bayangkan kepontal-kepontalnya anak saya yang dua kecil itu harus menemani mamanya. Pikiran yang mulia, pikiran memang. Ini saya tidak menghibah, saya menangis bukan saya cengeng. Ya, saya sudah berusaha nahan, tapi mengingat batas kemanusiaan saya. Sekarang di Oknaba di Wonolangan, Deringu, Probolinggo. Yang mulia mohon berunding, saya tunggu hasilnya. Saya ingin jenguk istri saya. Selasa saya datang tepat waktu, penjaminnya semua kuasa hukum saya dan pengunjung yang hadir sini. Saya tidak mungkin merusak barang bukti, itu bukan sifat saya, dan saya tidak mungkin melarikan diri. Naudzubillah min dzalik, saya bukan pengecut. Ini flashnya diserahkan untuk sebagai tambahan bukti itu bagaimana? Untuk sebagai tambahan bukti biar dicatat di dalam berita acara. Jadi hari ini bicara dalam buktinya menyampaikan hal tadi. Kamar sel saya 3x4 berisi 5 orang tahanan narkoba semua. Rutinitas yang terjadi di dalam kamar saya itu, mereka orang 4 itu merokok, remi, dan lain-lain. Hiburannya mereka itu memang. Sedangkan saya nggak merokok, saya nggak remi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya hanya diam, harus menerima asap rokok ya, setiap hari hampir bulan-bulan ini. Dan setelah sholat subuh mereka tidur ya, tidur sampai jam 10 sampai jam 11. Nah pada saat itulah saya merasakan tersiksa batin. Nah daripada saya dari jam subuh nungguin orang tidur, nungguin tersangka narkoba ngorok dan kur, mending saya gunakan untuk nunggu istri saya di rumah sakit ya. Ini yang ini saya sampaikan. Terima kasih. Mengenai permohonan saudara untuk istri itu akan kita pertimbangkan, akan kita berikan, akan kita musyawarahkan sesuai dengan alasannya dulu, alasan terus kemudian faktor keamanan juga harus kita pertimbangkan. Dan ini sudah di titik akhir persidangan yang sampai menimbulkan hal yang di luar prediksi kita. Ya, mudah-mudahan sidang lancar. Kalau memang untuk diperlukan silakan diajukan secara tertulis, akan kita pertimbangkan disertai dukungan di sini dukungannya. Ya, saya tidak tahu nih, umur manusia itu tidak bisa ditebak yang mulia. Saya butuh waktu yang mulia, izin yang mulia. Saya lisan saja, saya hanya ingin jenguk ke rumah sakit. Apa diperlukan setelah ketemu terus saya balik lagi ke sel, monggo. Saya nggak usah dikawal juga nggak apa-apa, saya siap yang mulia. Sudah saya sampaikan tadi, Surabaya dan Palu saya berangkat sidang dari rumah, nggak pernah dikawal polisi. Saya siap ya, mati di jalan nggak apa-apa yang mulia. Izinkan saya nengok istri saya, izin. Soalnya beda ya. Akan kita musyawarahkan secepatnya. Jadi yang jelas permohonan saudara kita terima dan kita catat. Permohonan itu adalah permohonan yang akan kita catat sebelum keputusan kita akan ketika udara pidana yang akan kita yang jelas kami harus berkoordinasi dengan pihak penuntut umum yang bertanggung jawab terhadap pengadilan saudara maupun pihak keamanan.
Sik Pak. Yo, rada mundur yo. Pripun Mas? Pak, terkait dengan tanggapan replik dari JPU tadi mungkin seperti apa? Enggak apa-apa. Jadi jaksa itu menjalankan tugas negara. Memang wajib hukumnya jaksa mengatakan itu ya. Wajib hukumnya. Nggak mungkin jaksa nggak ngomong seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi biarkan semua berjalan sesuai porsinya masing-masing. Nggak apa-apa Mas. Materi replik dari jaksa menurut Gus gimana? Ya saya dengernya sih emosi ya. Wah sadis benar ini, Masya Allah ya. Tapi gimana, memang sudah beliau harus melakukan tugas itu. Ya nggak apa-apa. Nanti keputusan tetap ada di majelis dan ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin poin sadisnya itu di mana, Gus? Ya perasaan saya begitu. Jadi seolah-olah memang saya ini 100% salah, wajib salah, harus salah, pasti salah dan harus ditahan 10 tahun gitu kan. Jadi kan sadis gitu, Masya Allah. Tapi menanggapi replik tersebut juga Anda berkeyakinan bahwa jenengan juga tetap benar gitu. Kenapa Mas? Menanggapi replik dari JPU tadi. Oke, kenapa? Tetap berkeyakinan seperti apa mungkin? Kan sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya balas singkat tadi bahwa saya dengan Bambang Tri yang dicampur, nggak bisa. Saya hanya ngundang dia. Dan itu sudah terjadi sejak 4,5 bulan yang lalu. Kurang lebih seperti. Makanya gini, mumpung saya ingat ini ada Pak Polisi ya, Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri. Mudah-mudahan ada nonton video ini ya. Bisa nggak pledoi saya itu dikirim ke Pak Listio Sigit? Bisa Pak. Nah, Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri, tolong ditertibkan lah ya anak buah Bapak itu. Saya nggak nyalakan penyidik kok ya. Cuman memang di mata penyidik itu kan saya ini sudah penjahat bener gitu loh. Penyidik ya Pak Budi, mohonlah. Penyidik ya, Bareskrim Lantai 15, rubahlah sudut pandang Anda kepada saya. Saya ini bukan penjahat, bukan musuh negara ya. Insya Allah ya, saya ini orang yang berguna untuk bangsa negara ini, berusaha keras berguna untuk bangsa negara ini. Tolong setelah ini kalau ada yang laporan lagi, nggak usah diproses ya. Jangan penyidik, rubah mindset Anda tentang saya. Saya nggak sejahat yang Anda sangka. Dan Pak Kapolri, Anda sudah sering dibohongi anak buah Anda kan? Bukan hanya dibohongi, Anda dikhianati bahkan. Nah, saya belum pernah membohongi Anda, apalagi mengkhianati Anda, nggak mungkin. Potensi itu nggak punya. Anda Kapolri, saya rakyat, kita nggak pernah ketemu. Ya, maka tidak ada alasan Anda tidak percaya saya. Monggo kapan-kapan Pak Kapolri, walaupun saya kecil ini, pura sosok pede lah, undang saya, ketemu dengan saya. Anda nanya apa saja, saya buka secara gamblang kalau ngomong bobrokannya sistem, kalau mau ngomong aibnya ya, oknum-oknum itu tahu semua saya aibnya. Di Pak, sini di teman nggak perlu disebut kan gitu. Pak, ya. Terkait dengan penangguhan penahanan tadi mungkin seperti apa? Saya sudah pernah sering mengajukan penangguhan penahanan tertulis tapi tidak pernah dikabulkan, dan saya pernah janji saya nggak akan mengajukan lagi penangguhan penahanan. Tapi Anda tahu sendiri tadi kan, tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit ya, saya hanya Mas Aziz sebagai suami ini nggak galau. Sekuat-kuatnya saya bukan Superman ya. Istri masuk rumah sakit ya galau lah. Maka saya hanya mohon izin, diizinkan jenguk di rumah sakit, hanya itu aja, nggak lebih. Rumah sakit mana Pak? Wonolangan, Deringu, Probolinggo. Yang pertama di Rumah Sakit Siti Aisyah di Malang. Jadi yang kedua kalinya. Karena beliau harus kebeban masalah-masalah yang harusnya jadi tanggung jawab saya. Begitu saya ditahan, tiba-tiba semua tanggung jawab itu kebeban ke beliau. Jadi mungkin alam bawah sadarnya, pikirannya nggak kuat. Mohon doa. Terakhir